Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum Pak Ali melanjutkan pelajaran, Pak Ali ingatkan, bacalah Al-Fatihah, kemudian baca Asmaul Husna, ya. Ketika akan mengawali pelajaran akidah akhlak khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin belajar tentang 10 Asmaul Husna. Kita belajar tentang 10 Asmaul Husna. Sekarang kita akan belajar tentang perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Aziz. Ya, Al-Aziz itu apa? Yaitu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas dirinya dan rela menerima dengan ketulusan hati, tidak menggerutu dan tidak menyesali nasib diri. Itu Al-Aziz. Bagi orang-orang yang mengamalkan sifat Al-Aziz, dia akan selalu tunduk, ya. Dan dia akan selalu patuh terhadap ketentuan-ketentuannya Allah. Karena apa? Karena iman itu meliputi tiga hal, yaitu ucapan, kemantapan hati, dan perbuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, orang yang mengamalkan asma Allah Al-Ghaffar, dia tidak putus asa atau dia tidak murung karena suatu dosa yang telanjur diperbuat. Tetapi dia senantiasa bersikap tawadhu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan asma Allah Al-Ghaffar, dia akan selalu memohon ampun kepada Allah atas semua perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia betul-betul bersikap tawadhu, betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Basit. Bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Basit, dia akan selalu bersifat qanaah terhadap nasib dirinya. Dia tidak berangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Tetapi dia senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Itu kalau orang telah mengamalkan sifat Al-Aziz. Dia betul-betul dia bersifat qanaah terhadap dirinya atas pemberian Allah. Ya. Itu Al-Basit. Karena apa? Karena semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Kemudian An-Nafi. Orang yang mengamalkan sifat Allah An-Nafi, dia tidak akan tamak terhadap keduniaan. Dia tidak akan rakus terhadap keduniaan. Karena apa? Karena dia sadar bahwa sesuatu yang dinilai baik belum tentu membawa berkah, membawa barokah, dan manfaat bagi dirinya. Kemanfaatan dan keberkahan sesuatu hanya ada pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang mengamalkan sifat An-Nafi, dia akan selalu menyadari kalau keberkahan-keberkahan semua yang ada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia tidak akan tamak, dia tidak akan rakus. Karena apa? Karena dia tidak membutuhkan itu. Dia yang dibutuhkan hanya kemanfaatan, dia yang dibutuhkan hanya keberkahan dalam hidup. Contohnya apa? Contohnya kalau anak-anak itu yang diinginkan adalah ilmunya menjadi barokah, ilmunya menjadi bermanfaat, baik bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi saudara-saudaranya, bagi lingkungannya, dan bagi masyarakat. Ya. Kemudian Ar-Ra'uf. Orang yang mengamalkan sifat Allah Ar-Ra'uf, ya, dia akan pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Dia akan pandai mensyukuri karunia Allah yang diterimanya. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan petunjuk agama Islam. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau seseorang itu diberikan kepandaian, kecerdasan, dia akan memanfaatkan kepandaian itu sebaik-baiknya. Ya. Kemudian Al-Bar. Orang yang mengamalkan sifat Allah, salah satunya yaitu Al-Barru, ya. Dia akan gemar mendermakan sebagian harta yang dimiliki untuk menyantuni kaum duafa, yaitu fakir miskin atau fakir miskin, anak yatim maupun janda, sebagaimana Allah mendermakan terhadap semua hamba-hambanya. Berarti anak-anak kalau betul-betul mengamalkan sifat Al-Bar, ya, pasti anak-anak akan mempunyai sebagai anak-anak yang penderma, ya, suka membagikan sebagian hartanya untuk bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Kemudian Al-Hakim. Orang yang mengamalkan sifat Allah Al-Hakim, dia akan selalu membiasakan diri berbuat ihsan, berbuat kejujuran terhadap siapapun walaupun menyangkut kepentingannya pribadi. Dia berusaha untuk jujur, berusaha untuk ihsan, berusaha untuk kebaikan, berusaha untuk bijaksana, ya, dalam melakukan sesuatu apapun. Karena apa? Karena tidak ada kepentingan pribadi yang dia tunjukkan, ya. Karena dia selalu mendahulukan kebaikan. Kemudian Al-Fattah. Orang yang mengamalkan sifat Al-Fattah, dia akan memutuskan perkara secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia tidak akan memihak kepada orang yang dicintai
Atau apa? Orang yang dicintai pun salah, dia tidak akan memihaknya dalam memutuskan suatu perkara, dan dia akan membenarkan sesuatu perkara biarpun yang dia benarkan itu pihak yang menyalahkannya, ya. Tetapi hal itu adalah yang sebenarnya benar. Al-Fatah, dia berusaha memutuskan sesuatu seadil-adilnya, tidak memihak antara pihak satu dan pihak yang lain. Itu Al-Fatah. Dan Al-Adlu, mencintai keadilan, ikut andil dalam upaya menegakkan keadilan, ya. Tidak membela orang yang salah untuk menentang yang benar. Itu Al-Adlu. Dan itu perlu anak-anak latih, ya, karena sikap-sikap itu kalau tidak dilatih sulit untuk dilakukan, ya. Karena apa? Karena zaman akhir itu orang yang benar bisa jadi salah, dan orang yang salah terus-menerus akan seperti benar, dan dia juga membenarkan apa yang dia lakukan. Ya. Kalau al-adlu, mengamalkan al-adlu, dia tidak akan seperti itu. Karena dia tahu bahwa mencintai keadilan, betul-betul adil, berusaha untuk berbuat adil yang sebenar-benarnya. Kenapa seperti itu? Karena ada pertanyaan-pertanyaan kalau mereka tidak berbuat secara adil. Kapan pertanyaan itu? Ya, besok ketika sudah waktunya setiap seseorang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia berusaha untuk berbuat adil, mencintai keadilan, senang dengan keadilan. Untuk yang terakhir, Al-Qayyum, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta dengan sikap tawaduk kepadanya. Betul-betul tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui semua kebesaran-kebesaran Allah. Mengakui bahwa pengaturan-pengaturan alam semesta ini adalah Allah yang mengaturnya, baik makhluk-makhluknya siapapun, ya, karena Allah yang mengurus semua dari proses awal sampai proses akhir. Makna Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan semuanya dari proses awal sampai proses akhir. Itu adalah pembelajaran tentang perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat, ya. Anak-anak ilmunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesabaran dalam proses belajar. Karena orang belajar itu perlu kesabaran dan perlu kegigihan untuk mencapai apa? Mencapai ilmu yang manfaat, mencapai tujuan yang baik. Yaitu apa tujuannya anak-anak belajar itu? Tujuannya adalah menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita sendiri, dan kita belajar mencari kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang belajar itu belum tentu baik, ya. Kita semua masih dalam keadaan belajar, ya. Belajar dalam menjadi orang yang baik. Semoga Allah mengumpulkan kita ketemu dengan orang-orang yang baik. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.